Hai, saya Edwin Zakaria Abdal, seorang mahasiswa meteorologi. Memang diketahui bahwa cuaca dan iklim dapat mempengaruhi potensi tangkapan ikan seperti. Namun apakah kalian tahu bahwa cuaca dan iklim atau setidaknya variabel-variabelnya atau parameter-parameternya dapat juga mempengaruhi ikan setelah mereka ditangkap? Dari saat ikan ditangkap, lingkungan sekitarnya seperti angin, suhu, dan kelembapan mulai mempengaruhi kesegarannya. Dan di negara tropis seperti Indonesia, lingkungannya bisa jauh lebih keras. Pertama-tama marilah kita mulai dengan suhu udara. Di daerah ekuatorial seperti Indonesia, suhu udara dapat mencapai lebih dari 30 derajat Celcius. Pada suhu ini, pertumbuhan bakteri meningkat dengan sangat cepat. Artinya, ikan yang disimpan di suhu ruangan ataupun di atasnya dapat mengalami kerusakan dengan sangat cepat. Itu adalah masalah yang sangat besar, terutama untuk nelayan-nelayan kecil yang memang tidak memiliki akses terhadap teknologi seperti pendingin. Di samping itu, kelembapan juga bermain peran yang sangat besar. Kelembapan relatif yang tinggi dapat mengurangi laju evaporasi. Kelembapan relatif yang tinggi ini juga dapat mendorong kembali uap air ke dalam tubuh ikan, bukannya menjadikan kering, tetapi menjaga ikan tetap basah. Hal ini menyebabkan lingkungan yang sempurna untuk pertumbuhan bakteri dan mikroba lainnya. Disinilah meteorologi menjadi relevan. Memahami suhu titik embun, tekanan uap, dan kejenuhan udara dapat membantu kita lebih mengerti tentang kondisi cuaca dan iklim yang dapat memengaruhi kualitas ikan. Selain itu, penentuan waktu pembekuan juga krusial. Studi menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pembekuan dapat menurunkan umur simpannya secara signifikan. Artinya, ikan yang disimpan dalam suhu ruang atau lebih panas dapat mengalami pengurangan nilai jual yang sangat signifikan. Metode modern seperti super chilling, yakni penyimpanan di bawah suhu 0 tanpa pembekuan, diketahui dapat memperpanjang umur simpan ikan. Benar, tidak semua nelayan memiliki akses terhadap teknologi ini, tetapi penggunaan teknologi sederhana seperti ventilasi yang baik, penggunaan es, dan tempat yang teduh, itu juga dapat membantu menjaga kualitas ikan. Ya, jadi di sini aduin masa depan, saya ingin menambahkan penjelasan mengenai manfaat dari metode sederhana yang disebutkan sebelumnya. Pertama-tama, ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik di daerah penyimpanan dapat mendistribusikan suhu lebih merata, sehingga mencegah adanya titik panas dan mengurangi fluktuasi kelembapan. Ini juga meminimisasi dehidrasi dan menjaga kualitas ikan dengan menjaga sirkulasi udara yang baik. Kedua, es. Es dengan cepat mendinginkan ikan menjadi sekitar 0 derajat Celcius, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri secara signifikan. Dan yang ketiga adalah naungan atau tempat teduh. Keduanya dapat melindungi ikan dari paparan sinar matahari langsung, mengurangi suhu permukaan ikan, dan mencegah peningkatan suhu yang menyebabkan pertumbuhan bakteri di ikan. Harapannya, dengan menerapkan solusi sederhana tersebut, kualitas ikan akan lebih terjamin. Baiklah, itu saja, kembali ke video. Pada akhirnya ini tidak hanya tentang ikan, tetapi tentang keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Dan cuaca serta iklim memiliki pengaruh yang besar untuk kedua aspek tersebut. Dari laut hingga meja makan, cuaca dan iklim bukanlah sekedar latar belakang, tetapi ia adalah faktor yang menentukan kualitas keamanan dan nilai ekonomi ikan.